Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan Gurindam 18 pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ini terdiri pula dari beberapa poin. Nah, barang siapa menggunting dalam lipatan, dibenci teman, dikutuk Tuhan. Ini mangkar janji ini. Orang-orang Yahudi di Palestina berapa kali dibuat janjinya di hadapan PBB, tetapi sesudah itu diam-diam dia langgar janji. Diam-diam dia bikin pagar, diam-diam dia membeli dan mengambil, memaksa satu persatu tanah Palestina, rumah-rumah, ruko-ruko orang Palestina. Satu persatu hampir setiap malam digusur orang Palestina dari rumahnya sendiri. Itu dia seakan-akan berteman, sudah kenal tapi diam-diam digusurnya temannya sendiri. Itu namanya menggunting dalam lipatan tingkat internasional. Ya, kalau tingkat-tingkat daerah, tingkat kecil-kecil di kampung-kampung juga ada, tapi itu tidak menjadi perhatian kita. Kita memperhatikan yang besar-besar. Nah, membiarkan pelanggaran demi sahabat berarti berbuat khianat yang sangat berat. Nah, karena teman yang menggunting dalam lipatan itu teman, sahabat. Membiarkan pelanggaran demi sahabat berarti membuat khianat yang sangat berat. Kita menyatakan, itu kan teman, biarlah, terbiar terus menerus, akhirnya terjadi pelanggaran berat. Jadi kalau ada teman kita berlaku yang tidak baik, kita sebagai teman yang baik harus menasehatinya. Kalau tidak, itu namanya kita membiarkan teman kita terjerumus lebih dalam di dunia, terjerumus pula besok di akhirat masuk neraka, masuk api neraka. Menggunting dalam lipatan itu tipuan halus akibat dari diri licik dan rakus. Nah, ini orang Yahudi. Ini bicaranya tingkat internasional, bukan tingkat yang kecil-kecil. Tingkat yang kecil-kecil itu pribadi, ya tangani sendiri. Tapi ini yang besar, ya akibat licik dan rakus. Betapa rakusnya Yahudi, liciknya mereka. Nah, ini harus kita perhatikan, karena ada juga bangsa kita, orang kita, teman kita yang otaknya otak Yahudi. Nah, orang yang rakus suka berdebat. Jadi kalau dia kurang saja punya hak dia, karena dia rakus, itu berdebatnya bisa 3 hari 3 malam. Orang yang rakus suka berdebat, banyak kebenaran menjadi terhambat. Jadi bermacam-macam cara dia untuk menghambat kebenaran itu, karena dia rakus, diperdebat-perdebatkannya. Bagaimana dengan perdebatan itu tadi, kewajibannya menjadi hilang. Lalu dia hanya mengambil hak, tapi kewajiban tidak dia laksanakan. Nah, orang yang rakus suka berdebat, banyak kebenaran menjadi terhambat. Bukan berarti berdebat ini tidak baik, ada juga sisi baiknya. Tapi ada orang yang licik, orang yang rakus, dipergunakannya alat untuk melegalkan kerakusan yang dia laksanakan. Nah, kemudian poin yang keempat dari pasal 8 Gurindam yang ke-18, segala tipuan harus disingkirkan, baik yang besar maupun kecil-kecilan. Jadi tipuan itu dari kikis, dari kecil-kecilan. Kalau sudah besar nanti susah. Segala tipuan harus disingkirkan, baik yang besar maupun yang kecil-kecilan. Yang kecil apalagi yang besar-besaran. Poin yang kelima, orang yang berjasa kepada lingkungan akan diberi kelebihan oleh Tuhan. Nah, mungkin penghargaan dari negara tidak dapat, atau dia tidak mau menunjukkan diri bahwa dia berjasa terhadap lingkungan, yakinlah bahwa nanti Allah akan memberikan kelebihan.
Umpamanya ada sampah yang jatuh ke sungai, kita ambil sendiri, tidak dilihat orang, tidak ada wartawan. Nah, itu sebesar zarah pun kebaikan yang kita lakukan, itu kelebihan Anda nanti akan diperlihatkan oleh Tuhan. Orang yang berjasa kepada lingkungan atau berjasa kepada teman, kampung halaman, akan diberi kelebihan oleh Tuhan. Terus yang keenam, guntingan dalam lipatan selalu disembunyikan, rakyat jelata menjadi korban. Nah, ini maksudnya pemimpin ini. Jangan sekali 5 tahun dia menunjukkan kebaikan, tetapi di dalamnya ada keinginan yang disembunyikan, atau penipuan yang disembunyikan. Jangan ya. Guntingan dalam lipatan selalu disembunyikan, rakyat jelata menjadi korban. Yang merupakan rakyat jelata siapa? Ya, pemimpinnya, pejabatnya, wakil rakyatnya yang tidak benar. Nah, jangan sampai terjadi guntingan-guntingan seperti itu dalam masyarakat kita. Diingatkan oleh Gurindam yang ke-8. Terakhir, obat dari licik dan rakus, didikan keras yang bersifat religius. Nah, itu obatnya. Jadi apabila banyak kelicikan dan sifat rakus, berilah pendidikan yang keras yang bersifat religius. Nah, lalu kita masuk Gurindam yang ke-9. Ya, cukup 2 saja kali ini. Gurindam yang pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9 dari Gurindam 18. Jika selalu cerdik dan licik. Nah, cerdik dan licik ini adalah pasal yang ke-9 dari Gurindam 18. Jika selalu cerdik dan licik, menyebar bahaya, menuai konflik. Jadi yang selalu menebar konflik itu adalah orang yang cerdik dan licik. Ada juga dulu syair saya buat. Kalau Anda cerdik dan licik, akan mudah terjadi konflik. Setan dan iblis akan menggelitik, kemudian Anda akan menjadi orang munafik. Nah, gitu ya. Jadi orang munafik itu suka dengan licik, dan licik itu menundang konflik. Itu pantun 15 tahun yang lalu. Nah, tapi ini kita bukan bicara pantun, syair bukan. Ini berbicara tentang Gurindam, tapi juga bersifat kepenyairan, karena ujung dari kata-katanya sama. Jika selalu Anda menebar cerdik dan licik, akan menyebarkanlah bahaya, menuai konflik. Nah, poin 1 dari pasal 9 ini, malas dan lalai, cerdik dan licik, pekerjaan manusia yang paling munafik. Nah, berpura-pura pakai topeng ya orang munafik itu. Jangan malas memerangi kemunafikan, musuh masyarakat sepanjang zaman. Makanya harus transparansi, harus jelas, transparan ya, untuk menghindari kemunafikan. Nah, kemudian anak-anak yang selalu diajar licik, kelak orang tuanya akan dicekik. Nah, anak diajar licik-licik, orang tuanya pun nanti akan dicekik. Anak yang selalu diajar licik, kelak orang tuanya akan dicekik. Ada orang tua yang mengajarkan anaknya licik, ada. Yang seharusnya hak untuk anaknya, dia sendiri yang menghantamnya, tak diberi haknya. Karena haknya tidak diberi, ya dia menjadi licik. Siapa yang menyebabnya? Orang tuanya juga. Nah, kemudian poin yang keempatnya itu, cerdik dan licik ada gunanya. Nah, ketika dikepung perampok durjana. Nah, jadi kalau Anda punya sifat licik, keluarkanlah ketika menghadapi perampok. Jangan lurus-lurus saja kalau sudah menghadapi perampok. Ya, cerdik dan licik ada gunanya ketika dikepung perampok durjana. Sekarang negara kita kan dikelilingi perampok sekarang. Yang tahu bagaimana negara kita dirampok, ya para pejabat kita, wakil rakyat kita. Tapi banyak juga sarjana-sarjana di perguruan tinggi, bahkan orang-orang umum saja pun banyak yang tahu cerdik dan licik yang sedang mengepung negara kita. Cerdik dan licik ada gunanya ketika dikepung perampok durjana. Ini
hukum ya sudah tertulis. Jauhi kelicikan model Yahudi. Nah, kelicikan yang bahaya model Yahudi. Kalau model-model pedagang kaki lima ada juga, tapi tidak begitu bahaya. Model orang yang menjual buku Palembang ada, dijualnya besar-besar buku Palembang. Nah, ketika kita nggak melihat yang kecil-kecil yang dimasukkannya, di depan kelihatan yang besar-besar, yang di belakang yang dekat dia, yang di timur yang kecil-kecil. Nah, tentu itu penipuan kecil-kecilan, tidak begitu berbahaya. Yang berbahaya ini penipuan kelicikan antar negara. Jauhi kelicikan model Yahudi di bidang apapun menjadi duri. Ini ada tertinggal sedikit. Apapun tertulis apapun. Nah, apanya P-nya tinggal. Saya ulangi. Jauhi kelicikan model Yahudi di bidang apapun menjadi duri. Terusirlah Yahudi yang licik dari Jerman, terusir dari Madinah ke zaman Nabi Muhammad SAW, terusir dari Spanyol, terusir dari Rusia karena dia licik dan rakus. Dan kemudian di Mesir jelas ya terusir juga tuh oleh Firaun. Tidaklah 100% salahnya Firaun, tapi mungkin lebih besar salahnya Firaun itu 60%, tapi salah Yahudi ini ada juga lah 40%. Dosa orang tua yang paling besar, tahu anaknya mencopet tetap saja bersabar. Ini dia. Anaknya jelas mencopet, salah, mencuri bonbon di kedai, dibiarkan saja. Itu dosa besar. Dosa orang tua paling besar, tahu anaknya mencopet, tetap saja dia bersabar. Ini tidak boleh jadi dosa besar. Yang ketujuh, jika orang tua hidup beriman, anak yang licik diberi pelajaran, diberi ganjaran, diberikan hukuman. Jadi kelicikan itu takut nanti besar dia bisa menjual negara. Nah, kalau dia sudah dihukum, nanti sampai yang besar tentu dia tahu hukumannya lebih besar pula, sehingga dia tidak jadi berbuat hal-hal yang buruk, yang jelek. Jika orang tua hidup beriman, anak yang licik dia beri pelajaran dan hukuman. Terakhir, jika kwitansi dibuat bohong-bohongan, korupsi berganda, tak terhentikan. Wah, masuk sini ya. Diperbaiki sedikit lagi. Saya ulangi. Jika kwitansi dibuat bohong-bohongan, korupsi berganda, tak terhentikan. Ini hampir seluruh kantor di Indonesia ini ada melakukan kwitansi bohong-bohongan. Nah, karena itu dikurangi, kalau bisa dihapuskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita, memberikan sikap jujur kepada kita, dan berani kita bertindak terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, bangsa kita, di kantor-kantor negara kita, bahkan di mana saja. Jangan kita berbuat kebohongan. Jika kwitansi dibuat bohong-bohongan, korupsi berganda takkan terhentikan. Sekian, terima kasih, sampai bertemu lagi. Yang akan datang saya akan menguraikan pasal yang ke-10 dari Gurindam 18. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.